Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Amin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang kisah cinta Zainab putri Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah Abdul As datang ke Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah SAW belum terutus menjadi nabi. Abu As berkata, "Wahai pamanku, izinkan aku mempersunting putrimu Zainab." Kemudian Rasul menjawab, "Tentu." Setelah aku meminta perizinan dari Zainab, lalu Nabi meminta izin pada putrinya Zainab, "Wahai putriku, sepupumu datang meminta untuk mempersuntingmu. Apakah engkau mau?" Zainab pun hanya tersenyum dan tersipu malu. Dan dinikahkanlah Zainab dengan sepupunya Abu As bin Rabi, dan dimulailah cerita cinta ini dari mereka. Lahirlah Umamah dan Ali. Setelah Nabi Muhammad terutus menjadi Rasul, dimulailah sebuah kisah agung yang pilu dari putri Rasulullah itu. Di saat itu Abu As adalah seorang musafir. Setibanya di rumah, dia mendapati istrinya telah masuk Islam. Zainab pun berkata, "Saya punya berita besar, wahai suamiku." Sebelum Zainab sempat memberitahu, Abu As langsung berdiri dan beranjak darinya. Zainab pun sedikit merasa cemas, namun tetap mengikutinya dan berkata, "Ayahku telah terutus menjadi nabi dan aku telah masuk Islam." Kemudian Abu As berkata, "Kenapa kau tidak memberitahuku dulu?" Zainab, "Aku tak bisa menganggap ayahku bohong. Ia benar-benar as-sadiq al-amin. Dan tak hanya aku, ibuku, saudaraku pun juga sepupuku Ali bin Abi Thalib, sepupumu Utsman bin Affan, sahabat karibmu Abu Bakar As-Siddiq, mereka semua pun juga masuk Islam." Abu As berkata lagi, "Bukanku tak mau. Aku tak suka bila nanti orang-orang bilang Abu As telah menelantarkan kaumnya. Ia mengkufuri agama nenek moyangnya karena lebih mengikuti apa kata istrinya. Apakah kau keberatan? Apa kau mampu dengan itu, Zainab?" Zainab pun kembali berkata, "Siapa yang tak keberatan? Tapi aku ini istrimu, aku kan mendukungmu dan menolongmu dalam kebenaran." Namun Abu As tetap belum mau memeluk Islam. Masa kaum muslimin hijrah telah datang, namun Zainab merasa berat. Akhirnya dia pergi mengunjungi ayahandanya. Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu mengizinkanku tetap bersama suamiku?" Rasul memberi izin. Akhirnya Zainab pun tetap tinggal di Mekah. Sampai terdengar perang Badar. Waktu itu Abu As ikut berperang di barisan kaumnya. Dikatakan kubu suami Zainab berperang melawan kubu mertuanya Rasulullah. Begitu tahu demikian, Zainab pun menangis dan berkata, "Ya Rabbi, aku takut besok setelah perang ini anakku menjadi yatim. Aku pun juga takut setelah perang ini aku akan kehilangan seorang ayah." Berakhirlah perang Badar dengan kekalahan kaum Quraisy. Kabar mengenai perang Badar itu terdengar di seluruh penjuru hingga ke kota Mekah di tempat Zainab tinggal. Zainab bertanya pada penduduk lokal, "Apa yang dilakukan oleh ayahku?" Orang-orang menjawab, "Alhamdulillah, orang muslim dalam pertolongan Allah." Seketika itu Zainab bersujud syukur. Lalu Zainab bertanya lagi, "Lalu bagaimana kabar suamiku?" Orang-orang pun kembali menjawab, "Dia menjadi tawanan perang." Dengan segera Zainab pun menyuruh orang untuk menebus suaminya.
Namun Zainab tidak memiliki harta apapun untuk menebus suaminya kecuali kalung dari peninggalan sang ibu, Sayyidah Khadijah. Tanpa berpikir panjang, ia melepaskan kalung itu untuk menebus suaminya. Saat itu Rasulullah sedang duduk dan menghadap barang tebusan untuk para tawanan perang. Saat Rasul melihat ada kalung Khadijah di sana, Rasul bertanya, "Ini milik siapa?" Orang-orang menjawab, "Ini tebusan tawanan perang Abu As." Seketika Rasulullah berteriak, "Kalung ini milik istriku Khadijah." Kemudian Rasulullah bangkit dan berkata, "Wahai manusia, aku tidak mencacatnya dia sebagai menantu. Apakah kamu orang menerima jika tebusannya aku kembalikan kepadamu?" Orang-orang menjawab, "Baik ya Rasulullah." Lalu Nabi memberikan kalung Khadijah pada Abu As dan berkata, "Sampaikan pada Zainab, jangan lagi melepas kalung Khadijah." Karena Nabi harus mengungkapkan apa yang diwahyukan, hal ini yang membuat Rasul harus berkata, "Wahai Abu As, sungguh Allah telah meminta saya untuk memisahkan antara perempuan muslim dan lelaki kafir. Maukah kau mengembalikan putriku?" Abu As menjawab, "Baik." Kemudian Abu As pulang menuju kota Makkah. Zainab keluar rumah untuk menyambut Abu As yang telah lepas dari tawanan perang Badar. Setiba di rumah, Abu As berkata, "Aku akan pergi." Kemudian Zainab bertanya, "Hendak kemana wahai suamiku?" Abu As menjawab, "Bukan aku yang harus pergi, tetapi engkaulah yang akan kembali ke ayahmu Zainab." Kemudian Zainab berkata lagi, "Mengapa?" Abu As menjawab, "Untuk memisahkanku denganmu, kembalilah kau ke ayahmu." Zainab terkejut dan sedih karena akan berpisah dengan suaminya. Ia sempat menawarkan lagi, "Maukah kau masuk Islam bersamaku?" Abu As menjawab, "Tidak." Sebagai istri yang taat, Zainab pun pergi bersama kedua anaknya menuju ke kota Madinah untuk hijrah di kota itu. 6 tahun terlewati mengisahkan sepasang kekasih yang hidup terpisah. Sampai suatu saat Abu As pergi bersama kafilah menuju kota Syam untuk sebuah tugas. Baru sampai di tengah perjalanan, ia bertemu sekumpulan sahabat. Abu As memutuskan untuk meninggalkan kafilahnya dan pergi ke kota Madinah tempat Rasulullah berhijrah. Dia bertanya kepada penduduk sekitar di mana letak rumah Zainab. Ia mencarinya agar bisa mengunjunginya. Pada pagi buta sebelum azan subuh, Abu As melepas rindu dengan sosok yang dia cintai. Setelah bertemu, Zainab bertanya, "Apakah kau datang dalam keadaan muslim?" Abu As, "Tidak, aku sedang dalam tugas mengembara." "Kenapa kau tak segera masuk Islam?" Abu As menjawab, "Tidak. Kalau memang begitu, tak usah takut. Selamat datang sepupuku, selamat datang ayah Umamah, selamat datang ayah Ali." Seusai Nabi mengimami salat subuh, Nabi mendengar suara Abu As di dekat masjid. Nabi berkata, "Wahai sahabatku, apakah kalian mendengar apa yang kudengar?" Kemudian sahabat menjawab, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Nabi memanggil Zainab yang sedang berbicara dengan Abu As. Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, Abu As adalah sepupuku. Abu As adalah ayah dari anak-anakku." Dan Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku tak mencelanya. Sebagai menantuku, dia dulu pernah berjanji padaku dan dia mematuhinya. Kalau kalian mau untuk mengembalikan hartanya dan membiarkannya kembali ke negeri asalnya, sungguh aku menyukai itu. Namun kalau kalian menolaknya, semua terserah kalian, aku tak akan mempersalahkannya." Orang-orang menjawab, "Tidak masalah ya Rasulullah, kami akan mengembalikan hartanya." Lantas Rasulullah beranjak menuju Zainab dan berkata, "Wahai Zainab, muliakanlah. Ia sepupumu, namun jangan kau dekat-dekat dengannya, ia tak lagi halal bagimu." Zainab berkata, "Baik ya Rasul." Dengan segera Zainab menemui Abu As dan berkata kesekian kalinya kepadanya, "Wahai Abu As, maukah kau masuk Islam dan hidup bersamaku lagi? Apakah kau tak keberatan berpisah denganku?" Abu As pun tetap menjawab sama, "Tidak."
Setelah berkemas, ia segera pergi ke Mekah sambil membawa hartanya, sambil masih menahan rindu pada Zainab. Sesampainya di Mekah, ia berkata pada kaumnya, "Wahai manusia, ini harta kalian semua, apakah masih ada yang kurang?" Mereka pun berkata, "Tidak, terima kasih banyak wahai Abu As." Dan setelah selesai mengembalikan rampasan perang, akhirnya Abu As memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Setelah itu, segera ia pergi lagi ke Madinah dini hari untuk bertemu Rasulullah. "Ya Rasul, engkau telah menolongku kemarin, kini aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Suasana pun penuh haru. Dengan meneteskan air mata, Abu As melanjutkan perkataannya, "Wahai Rasulullah, apakah kau memberi izin untukku bertemu lagi, merujuk dengan Zainab?" Rasulullah bergembira, dengan senang hati mempersilahkannya. Beliau berhenti di depan rumah sambil mengetuk pintu. "Wahai putriku, sepupumu datang padaku hari ini meminta izin padaku untuk merujukmu kembali. Apakah kau menerimanya?" Betapa sangat bahagianya Zainab mendengar kabar itu, yang akhirnya dia dipertemukan kembali dengan kekasihnya. Wajahnya semerah sambil tersenyum bahagia disertai dengan tangisan haru. Tahun berganti tahun, hingga tiba saatnya Zainab putri Rasulullah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa kembali ke pangkuannya. Abu As benar-benar menangis saat itu, sampai Rasulullah pun berusaha menenangkannya. Abu As berkata, "Demi Allah, ya Rasulullah, saya tak sanggup akan hidup tanpanya. Takdir memanglah takdir, tak ada yang tahu akan bagaimana." Setelah selang beberapa tahun sepeninggalan Zainab, selesailah kisah cinta Abu As. Akhirnya dia menghadap keharibaan Allah untuk menyusul Zainab di surga. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, adapun hikmah dari kisah ini ialah, seberapapun cinta kita pada seseorang, jika agama tak merestui, maka kita harus merelakan. Relakanlah demi Allah, yakinlah Allah pasti menyiapkan cerita terindah untukmu. Rasulullah menjadi pemimpin selalu bermusyawarah, tak pernah mendahulukan kepentingan pribadi, meski permasalahan yang beliau hadapi terjadi kepada putri dan menantunya. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.